barangnya pecah, ketabrak ya. Di situ gue udah kebingungan tuh, gimana ya gue ngomong sama customernya gitu. Gue udah punya inisiatif pengen ganti tuh barang, gue beli lagi. Gak ada sama sekali toko perabotan yang buka. Kalau emang orangnya marah, gue ganti pakai duit cash gitu ya. Maaf bu, barangnya pecah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Icing PMP. Oke, jadi hari ini seperti biasa gue lagi on beat driver Shopee Food. Nah, sekarang gue lagi ada di daerah mana ini ya? Dukuh Jamrut. Dukuh Jamrut. Daerah Dukuh Bima atau daerah Mutiara Gading atau arah mau ke Grand Wisata. Nah, kebetulan gue hari ini lagi bawa orderan tuh. Bawa orderan papan tuh. Bawa orderan papan ya. Dari Mustika Jaya ke daerah Cibitung. Ya, masih 15 menit lagi. Oke, jadi ini barangnya juga lumayan gede gitu. Untungnya ini bukan samdai. Ya, masih insan, masih aman gitu. Barangnya gede, instan gitu, bukan samdai, itu masih aman gitu. Karena gue punya pengalaman cuy, bawa barang gede gitu, bawa barang-barang gede-gede banget, bawa samdai lagi gitu. Nah, gue punya pengalaman barang yang gue bawa itu rusak kayak gitu, barang yang gue bawa pecah. Nah, bingung kan nggak? Nah, jadi barangnya itu waktu itu malah barang tinggal terakhir lagi, tinggal satu pengantaran barang yang terakhir gitu. Gue bingung kan ya, udah terakhir, udah enak-enak kita ya, alhamdulillah kan ya, terakhir bawa barang samdai 10 nih, barang terakhir udah mau kelar kan, udah senang kan gitu. Nah, karena emang kan barang terakhir itu lumayan gede ya, lumayan gede, barangnya juga rawan pecah. Nah, gue juga nggak hati-hati gitu, gue bawanya nggak hati-hati juga. Nah, waktu itu gue yang terakhir itu barangnya bak mandi cuy. Barangnya bak mandi gitu. Nah, masuklah kan ya, pas gue bawa bak mandi, gue taruh lah di depan gitu. Bak mandi bayi tuh, tahu kan bak mandi bayi? Gue taruh depan lah tuh bak. Nah, pas pengantarannya kan di daerah Jakarta ya, nganterin waktu itu ke daerah Jakarta. Pas udah tiba di daerah Jakarta, ya tahu sendirilah ya daerah Jakarta kayak gimana. Daerah Jakarta kan jalannya sempit ya, cuma muat sama motor doang satu gitu. Gue taruh kan, gue palangin barangnya gitu, gue taruh, gue palangin di depan gitu, di bawah nih dashboard. Tiba-tiba pas di perjalanan jalan sempit, masuk jalan sempit itu ada pot kiri dan kanan gitu cuy. Aduh, pas gue dapetin jalan sempit itu ya cuy ya, pas masuk jalan sempit gitu, gue pas di tengah-tengah barang gue nabrak pot. Aduh, nabrak pot yang sebelah kanan, pas pecah cuy. Gimana tuh, barang gue langsung pecah. Dan akhirnya di situ gue udah mulai kebingungan, pusing gue ya. Giliran terakhir dapat barang terakhir, malah pecah. Giliran barang anterin terakhir, ada masalah, problem, barangnya pecah, ketabrak ya. Aduh, di situ gue udah kebingungan tuh, gimana ya gue ngomong sama customernya gitu. Dan akhirnya gue udah punya inisiatif pengen ganti tuh barang, bagian dah yang ini gue bawa pulang gitu, barang yang pecah ini gue bawa pulang, gue beli lagi.
Tapi udah malam kayak gitu, waktu itu jam 10 setengah 11, nggak ada sama sekali toko perabotan yang buka gitu. Dan akhirnya dengan terpaksa gue beraniin diri, bodo amat lah kata gue gitu. Kalau emang orangnya marah, gue ganti pakai duit cash gitu ya. Dan akhirnya gue cari rumahnya, sampai rumahnya gue bilang, "Bu, paket." "Oh iya Mas, makasih." "Bu, maaf Bu," gitu kan ya. Biasa gue ngomong lah lembut, gue ngomong apa adanya aja gitu gue. "Maaf Bu, barangnya pecah," kayak gitu. "Tadi ketabrak di jalan sempit gitu. Emang salah saya, nggak hati-hati gitu. Tapi saya ganti Bu, kalau emang mau diganti, saya ganti duit cash. Soalnya tadi pengen saya ganti barang, nggak ada toko perabotan yang buka." Begitu. Sampai gua kayak gitu. Saya ganti aja Bu pakai uang cash. Ini cuma walaupun pecahnya cuma di atas, tetap aja barangnya rusak gitu Bu. Bisa jadi ibu yang beli barang ini lewat saya pasti ngerasa rugi karena barang ini pecahnya sama saya gitu. Dan akhirnya kata ibunya begini, "Wah, pecah Mas," gitu. Tuh pikiran gue udah pengen ngomel baik, kata dia. Kata gue tuh orang mau ngomel aja gitu. Wah, ngomel dah orangnya, kata gue gitu kan. Tapi lama-lama kata dia diam sedikit. "Ya udah Mas, nggak apa-apa, cuma atas doang kan." "Iya sih Bu, atas aja Bu," gitu. "Tapi kalau emang ibu mau ganti, minta diganti, saya ganti duit cash aja Bu. Ibu beli berapa duit di Shopee, nanti ibu beli lagi aja," gitu. Gue gituin. Akhirnya udah nggak apa-apa Mas, cuma di atas doang masih bisa dipakai, kata gue. "Bener Bu?" "Iya Mas, bener, nggak apa-apa," gitu. Nggak ini kok pecahnya cuma di atasnya doang. Emang pecahnya tuh di tempat sabunnya doang gitu, tempat sabun bayi, bukan di pas pas tempat airnya gitu. Jadi masih bisa dipakai gitu. Bener kata gue sekali lagi, "Bu, bener Bu, sekali lagi." "Iya bener Mas, ngapain?" "Ya udah gue makasih banyak ya Bu, kalau emang ibu pengertian sama saya gitu. Tadi emang saya niatnya pengen beli, nggak ada tokonya, pengen saya niatin ganti pakai uang cash aja gitu. Jadi kalau emang ibu ngerasa nggak apa-apa, saya ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya gitu. Terima kasih buat ibu udah ikhlas gitu ya Bu." "Iya Mas, nggak apa-apa Mas," kata dia gitu. Dan alhamdulillah gua tinggal kan. Kalau emang kayak gitu ya udah saya tinggal. Sekali lagi mohon maaf gitu, barangnya nggak utuh, rusak, emang rusaknya sama saya kayak begitu. Dan akhirnya setelah itu gua pulang kan, aman, nggak ada apa-apa gitu. Jadi intinya gitu, dan alhamdulillah dia sama sekali nggak minta ganti gitu cuy. Jadi gua alhamdulillah gitu. Untungnya gua nggak beli barang dulu gitu ke toko gitu. Jadi kalau beli gua jadi repot 2 kali, bawa barang 2, pulang gua bawa barang gitu ya. Nah, ya pokoknya intinya gitulah cuy. Kita belok kanan nih. Dikit lagi kita mau sampai cuy, 7 menit lagi nih. Kita mau sampai ke customernya. Pokoknya gitu. Intinya ya gua pulang udah aman begitu aja, nggak ada laporan juga, nggak ada gini-gini, karena emang gua jujur apa adanya ya. Jadi intinya kalau kita emang bawa barang rusak, kalau emang kita mau ganti, kalau emang kita nggak sanggup ganti, udah kita ngomong apa adanya aja gitu. Kalau emang kita mau ganti, sanggup ganti, kita gantiin. Kalau enggak, ngomong aja apa adanya. Insya Allah kalau emang orangnya baik mah ya kita nggak akan dipersulit, dirugikin gitu. Kita pokoknya intinya bersalah aja gitu, emang salah kita kan gitu. Jadi jangan ngerasa tetap benar atau gimana gitu, jangan cari pembelaan. Kita tuh tetap intinya minta maaf, itu yang penting gitu. Kalau ada apa-apa di jalan, kesalahan atau gimana, nomor 1 ya udah kita minta maaf, kita akui kesalahan kita, intinya bilang apa adanya. Kalau emang kan orang itu baik,
kecuali barangnya itu rusaknya rusak parah tuh, baru itu mungkin kita harus ganti gitu. Kalau emang masih bisa kepake atau gimana, kita ngomong aja apa adanya gitu ya. Insya Allah nggak ada kesulitan di sana gitu. Oke, pokoknya gitu aja. Pokoknya semangat terus buat driver Sobebot, tetap hati-hati ketika bawa barang orang lain ya. Pokoknya sebisa mungkin jangan sampai ada kerusakan ya. Oke, gua tutup aja. Sebelumnya terima kasih udah nonton video gua dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe channel Icing PMP. Dan jangan lupa untuk selalu komen-komen, kasih kritikan dan sarannya, dan juga sharing-sharing. Boleh silakan komen aja di kolom komentar. Oke, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.